Nalanda, selamat datang di Nalanda Podcast, tempat kita berbagi kisah inspiratif dan cerita-cerita penuh makna. Bersama saya Sukitha, pastinya bahagia. Nah, di episode Nalanda Podcast kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Sukiman. Halo, nama budaya. Sama-sama Sama-sama Suki kita ya. Bapak Suki, Kak Suki. Siap. Manggilnya gimana dong? Pak Suki? Iya, siap. Baik, nah Pak Sukiman, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan salah satu anggota Sangha Theravada Indonesia. Beliau adalah Biku Medha Cito Wandami Bante. Ya, selamat siang. Nama budaya. Ya, nama budaya. Bante, sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir di Nalanda Podcast. Dan ini satu kehormatan buat kami, Bante. Betul Karena sekali. Bante bela-belain untuk mampir ke Nalanda di tengah kesibukan Bante. Ya, baik, saya juga sangat bersuka cita bisa hadir di sini, ikut berkesempatan untuk berbagi, sharing pengalaman maupun pengetahuan di sini. Ya. Baik, nah Bante sudah pernah berkunjung ke Nalanda sebelumnya? Jujur saja ini adalah pengalaman saya yang kedua kali Oke. saya mengunjungi Nalanda ini. Sebelumnya tahun lalu saya juga pernah ke sini menghadiri suatu acara. Dan sepertinya ini akan sering ke Nalanda nih, Bante. Oh ya, Harus sering. ini. Nah, sekarang perubahannya sudah kelihatan nyata dengan berdirinya gedung yang semakin megah gitu. Wah, luar biasa ya. Sadu. Ini Bapak Mandornya kebetulan Bante. Oh, Mandor gedung luar baru. biasa. Ya, semoga semakin maju dan jaya. Sadu, Bante. Terima Terima kasih. Bante masih, kalau kemarin kan saya dapat informasi berdomisili di Wihara Mendut ya. Sekarang masih di Mendut atau di Tangerang? Secara data, memang domisili saya tercatat di Wihara Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Tapi sebenarnya saya masih melanjutkan studi saya di Thailand. Sekarang lagi ngambil jenjang S3 di kampus Mahachulalongkorn Raja Widyalaya University yang ada di Thailand. Jadi sekarang wirawiri di Thailand dan di Indonesia begitu. Wow, luar Berarti biasa. bolak-balik Thailand dan Indonesia, Bante? Ya betul, bolak-balik. Kalau tahun lalu tinggal di sana cukup lama ya, 1 tahunan itu karena mengikuti pembelajaran. Setelah ini saya sudah mengajukan topik penelitian dan sudah di ACC. Sekarang sebenarnya adalah waktu saya untuk melakukan penelitian di Indonesia, penelitiannya. Wow, ini luar biasa ya, Suki ya. Bante Medha ini kan beliau pertama sebagai seorang pabajita, ya, sebagai seorang biku. Di tengah kesibukan beliau sebagai biku, beliau juga tetap terus mengupgrade diri ya di Mahachulalongkorn University. Nah, tapi sebelum ke studi nih Bante, sebagai seorang biku ya, sebagai seorang Bante, nah ini kehidupan biku itu seperti apa Bante? Kalau saya, Sukita, ini kan ya seperti biasa bangun pagi, aktivitas, mungkin bekerja, ya kan. Kalau saya mungkin main dengan anak dan lain sebagainya. Nah, ini kalau di dalam kehidupan kebikuan Bante, seperti apa Bante? Ya, baik. Kan kalau di agama Buddha itu kan kita mengenal ada istilah kehidupan umat awam dan kehidupan pabajita. Jadi secara garis besar pengikut Buddha itu ada yang umat awam yang menjalani kehidupan mereka sehari-hari di rumah, bekerja, dan lain-lain. Kemudian juga ada kelompok para biku, artinya orang-orang yang tinggal di wihara. Dan mereka ini meninggalkan kehidupan keduniawian, menjalani kehidupan sebagai biku, tinggal di wihara, sehingga kehidupan para biku ini sepenuhnya diperuntukkan untuk kegiatan yang bersifat keagamaan, baik itu pembelajaran maupun praktiknya. Nah, sebagai biku, kita memiliki kebiasaan rutin, selain belajar, tentu terbiasa atau melakukan aktivitas seperti chanting atau puja bakti pagi dan juga meditasi. Nah, biasanya dilakukan itu di pagi hari maupun di sore hari, tergantung dengan wihara juga, jadwal biku individu juga. Tapi umumnya selalu ada puja bakti, meditasi, dan juga pembelajaran dhamma.
Karena saya juga sebagai mahasiswa, jadi selama saya tinggal di Thailand juga selain mengikuti kegiatan di wihara, saya juga mengikuti kegiatan yang ada di kampus, di perkuliahan. Nah, kalau dibandingkan dengan kehidupan berumah tangga nih ya, seperti saya, Sukita, ini kan ya, belum berumah tangga, akan berumah tangga. Ini masuk perumah tangga ya Bante ya, ya betul. Masuk perumah tangga. Karena kan tadi ada dua nih ya, Pabajita dan Garawasa. Nah ini masuk Garawasa. Nah tentu saja ya, dulu waktu Bante masih sebagai seorang perumah tangga, hal apa yang kemudian membuat Bante itu merasa tertarik ya, atau motivasi sehingga Bante kemudian menjalani kehidupan sebagai seorang Pabajita Bante? Ya. Atau mungkin karena apa, keluarga, atau mungkin karena mungkin ada putus cinta. Saya mau nanya itu tapi gimana Bante? Ya, jujur saja sebenarnya ketertarikan melihat sosok Samana itu pernah muncul ketika saya masih kecil. Jadi ketika saya mengikuti perayaan Waisak di Borobudur, pada waktu itu saya cukup kagum, senang melihat ada seorang mungkin samanera atau apa ya, kecil begitu. Mereka memakai jubah kemudian ikut dalam prosesi di Candi Mendut yang waktu itu menuju ke Candi Borobudur. Tapi itu hanya ketertarikan biasalah seperti anak-anak kecil. Bahkan seiring berjalannya waktu pun saya nggak terpikir juga untuk menjadi biku gitu. Apalagi di tengah situasi kehidupan remaja yang saya alami pada waktu itu, sepertinya kok bisa ya saya memilih menjadi biku gitu. Padahal kan lagi asik-asiknya jadi remaja gitu Bante. Jadi ceritanya pada waktu itu saya sekolah di sekolah lingkungan Buddhis, sekolah di bawah Yayasan Buddhis di SMK Pembangunan Ampel di Boyolali. Di sana terletak di lingkungan Wihara Weluwana, juga ada STAP Semaratungga. Nah, ketika kelas 3 itu saya memutuskan untuk ngekos di sana, kemudian mengikuti kegiatan baik di sekolah maupun di wihara itu. Nah, di sanalah muncul satu ketertarikan dengan agama Buddha. Meskipun tertarik dengan agama Buddha, tapi juga secara dorongan kuat belum sempat terpikir juga untuk menjadi biku. Cuma pada waktu itu ada teman-teman begitu, kita semacam mendirikan satu organisasi, yang mana pada waktu itu organisasinya namanya PPD, Pemuda Pejuang Dhamma. Nah, jadi pada waktu itu saya ditunjuk sebagai ketua umumnya, kemudian bersama dengan teman-teman kami melakukan pembinaan kecil-kecilan di wihara-wihara yang tidak terbina. Seperti di wihara yang di kampung-kampung, apakah itu untuk puja bakti yang umum maupun untuk anak-anak sekolah minggu. Dan kehadiran kami itu disambut luar biasa, dan itu menjadi penyemangat yang menggembirakan bagi saya. Utamanya saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Prinsip saya waktu itu, kalau saya nggak jadi biku, saya jadi Romo Pandita, supaya bisa ikut andil dalam kegiatan keagamaan, utamanya di lingkungan wihara itu, supaya bisa menghidupkan kembali kegiatan di wihara. Jadi berawal dari ketertarikan itu Bante ya? Ya, betul. Nah, itu di usia berapa Bante? Kemudian jadi samanera dulu Bante ya? Ya, itu sudah usia 17 tahun. Cuma waktu itu memang ada kompleksitas ya, antara keinginan individu, keinginan keluarga, dan lain-lain. Akhirnya membawa saya ke Semarang. Pada waktu itu saya diminta untuk menjadi Dhamma Walker di Wihara Tanah Putih Semarang. Sambil menunggu saya mau mengikuti ujian masuk kampus pada waktu itu, saya nunggu di wihara itu. Kemudian sebelum saya masuk kampus, saya sempat terpikir, dulu kan saya ingin merasakan bagaimana menjadi samanera meskipun sementara gitu. Akhirnya saya didaftarkan untuk mencoba ikut pabaja yang untuk remaja pelajar di Lasem. Nah, singkat cerita, ketika mengikuti program itu, saya dirayu-rayu tuh, dibujuk-bujuk, ayo lanjut terus gitu. Kemudian tapi saya masih terpikir, kalau saya lanjut gimana dengan kuliah saya gitu. Tapi kemudian akhirnya saya memutuskan untuk lanjut. Akhirnya saya ngomong ke Bante Catamano kalau saya ingin lanjut menjadi samanera. Samanera tetap ya Bante ya? Ya, pada waktu itu tidak terpikir tetap atau sementara sih, cuma ingin mengikuti program selanjutnya. Karena program yang ada pada waktu itu program
berjangka 2 minggu. Setelah itu akan ada program berjangka 3 bulan. 3 bulan masa puasa itu ya. Nah, seperti itu. Nah, begitu tertariknya, kemudian Bante sampai pada titik, wah, saya pengen lanjut, saya pengen jadi samanera tetap, saya nanti pengen jadi biku. Nah, itu momen seperti apa Bante bisa menggambarkannya? Ya, jadi cerita itu juga tidak berhenti di situ. Nah, ketika saya sudah jadi samanera, saya memberitahu keluarga, tentu ada sangkalan sedikit. Nah, ini salah Ya, satu ada biasanya nih sangkalan kalau sedikit, mau izin jadi samanera atau ini Ya. keluarga yang agak ini. Karena bapak saya itu menginginkan saya jadi guru, pertama. Kemudian dari pihak kakak saya pada waktu itu pernah mengingatkan gitu. Lalu kalau jadi seperti itu siapa yang mau merawat orang tua? Karena secara tradisi biasanya yang menjaga orang tua itu adalah anak terakhir gitu. Nah, ya saya anak terakhir. Nah, kemudian pada waktu itu saya menjawab pasti nanti akan ada jalannya lah gitu. Setelah itu saya mengikuti pelatihan terus sampai program yang 3 bulan selesai. Kemudian ditawarin kuliah. Awalnya disuruh kuliah di STAB di Indonesia, tapi waktu itu saya kurang menyetujui. Kemudian saya disuruh kuliah ke Sri Lanka. Karena ya waktu itu umur saya masih di bawah 20 tahun, jadi belum bisa jadi biku. Jadi saya disuruh pergi dulu gitu. Suruh belajar dulu. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar ke Sri Lanka. Nah, jadi kuliah di sana ngambil jurusan Buddhist Studies di University of Kelaniya, Sri Lanka. Sri Lanka ya. Emang kalau untuk menjadi biku itu umur berapa Bante biasanya? Ya, batas usia minimal untuk menjadi biku itu 20 tahun. Jadi kalau sebelum 20 tahun itu belum bisa Jadi calon ditabis, dulu ya. Bante ya, Ya, samanera ya. tetap jadi samanera dulu sambil menunggu bertambahnya usia gitu. Nah ini tadi sempat kan Bante pernah studi di Sri Lanka, saat ini di Thailand ya, dan juga tahu bagaimana kondisi atau kehidupan kebikuan di Indonesia. Nah, sama nggak Bante antara kebiasaan biku-biku di Indonesia, di Sri Lanka, di Thailand, atau bahkan untuk menjadi biku, nah itu dari 3 negara ini sama atau tidak Bante? Ya, baik. Tentu berbeda-beda. Setiap negara itu punya budayanya sendiri-sendiri. Di Indonesia kita punya budaya, di negara lain juga punya budaya. Budaya yang berkaitan dengan agama Buddha. Nah, kalau di Sri Lanka sendiri, bagusnya itu karena di sana negara Buddhis, jadi budaya Buddhis itu sangat kuat. Jadi dorongan untuk menjadi biku itu di sana juga cukup kuat. Jadi banyak yang menjadi samanera kemudian menjadi biku gitu. Apalagi di Thailand juga sama. Kalau di Thailand agak sedikit berbeda. Menjadi seorang biku itu seperti tradisi mereka. Bahkan setiap laki-laki sebelum menikah atau sebelum kerja di kantor ya di kerajaan begitu ya. Karena mereka negara kerajaan, itu selalu ada program training untuk menjadi biku. Itu wajib ya katanya? Ya, itu wajib. Nah, kalau di Thailand menjadi biku itu lebih gampang. Karena asal syarat secara winaya sudah terpenuhi, dia berusia 20 tahun, bebas dari penyakit, bebas dari hutang, mendapatkan persetujuan dari orang tua, itu sudah bisa langsung jadi biku. Jadi samanera cuma 1 hari, kadang cuma beberapa menit saja, nggak sampai 1 jam, setelah itu langsung ditapis jadi biku. Nah, kalau di Sri Lanka, biasanya mereka mengikuti program dulu, menjadi samanera itu biasanya sejak kecil. Kemudian belajar di sekolah namanya Piriwena. Piriwena itu setara dengan SD, SMP, SMA begitu. Nah, mereka setelah belajar itu baru nanti ketika usianya sudah cukup, baru ditabis menjadi biku. Gitu. Sama ya, di usia 20 juga Bante kalau di Ya, Sri Lanka. ya betul, di usia 20. Hanya saja biasanya di usia 20 itu kalau di Sri Lanka sudah punya bekal pengetahuan. Karena memang sudah pada belajar dulu di sekolahan itu ya. Dan budaya misalnya di Thailand menjadi biku sementara itu kan banyak gitu. Karena ada dorongan dari sosial bahwa setiap laki-laki itu harus pernah jadi biku. Maka di Thailand itu banyak yang menjadi biku secara temporary. Misalnya cuma 10 hari, 2 minggu gitu. Bisa begitu ya?
Ya, Kayak latihan sementara gitu ya. pelatihan-pelatihan di wihara. Kenapa hal itu penting dilakukan? Karena menurut masyarakat Thailand itu sudah menjadi budaya gitu, supaya anaknya ini belajar kehidupan di wihara, belajar selain belajar agama Buddha, juga belajar tentang praktik-praktik yang berkaitan dengan agama Buddha, belajar tentang kesederhanaan, belajar tentang melakukan puja dan bagaimana bersikap sebagai Buddhis gitu. Apalagi di tengah-tengah negara yang sangat sekuler, negara maju yang godaan duniawinya itu Luar banyak, biasa. maka pembekalan untuk kehidupan di wihara itu bagi Thailand sangat penting gitu. Ya. Tapi ada yang menarik sih Pak Sukiman. Saya pernah dengar informasi katanya kalau orang tua-tua dari Thailand tuh kan, kalau ingin mendapatkan calon mantu tuh katanya cowok itu wajib pabaja tadi. Katanya. Sudah pernah jadi biku atau belum gitu ya? Nggak direstuin katanya. Oh gitu. Betul Bante begitu? Ya, betul. Jadi biasanya kalau sebelum nikah nih, laki-laki akan ditanya sudah pernah jadi biku belum gitu. Kenapa? Karena kan di sana kalau misalnya ada orang tua, kakek atau nenek meninggal, biasanya ada salah satu dari perwakilan keluarga itu yang ditapis, entah jadi samanera atau menjadi biku sementara. Nah, kalau orang tersebut pernah menjadi biku, setidaknya dia menunjukkan respek kepada leluhurnya. Dia pernah ikut andil dalam pelaksanaan puja besar Patidana kepada leluhurnya. Apakah orang tuanya atau kakek neneknya, begitu. Nah, Jadi sebagai penerus tradisi juga berarti ya Bante? ya betul. Nah, bahkan kalau boleh dibilang ASN gitu, kalau di negara kita ya, kayak PNS gitu ya, itu selalu ada trainingnya untuk menjadi biku sebelum mereka jadi ASN begitu. Berarti trainingnya itu kayak berdasarkan dari ajaran Buddha juga kan, berbasis Buddhis juga berarti? Iya, ditapis menjadi biku tinggal di wihara 10 hari. Saya jadi polisi gitu ya, jadi sebelum jadi polisi atau mungkin nanti selama masa menjadi polisi itu nanti akan ada training juga, di mana dia menjadi biku sementara begitu. Kalau ada kan di negara-negara tertentu yang istilahnya kayak wajib militer gitu ya. Nah, kalau di Thailand ini wajib jadi biku ya gitu. Ya, tapi itu bukan kewajiban yang secara hukum ya. Jadi kewajiban tradisi, kepercayaan aja. Kayaknya kalau tidak melakukan itu seperti nggak afdol gitu ya. Kurang Ya, ada yang kurang begitu. Nah, Ya, oke. Kemudian Bante, ini kita dari tadi bagaimana Bante jadi biku gitu ya, pilihan menjadi biku, bahkan di tengah-tengah kesibukan beliau menjadi biku juga studi tetap jalan ya. Saat ini sedang studi lanjut di Thailand. Nah, pertanyaannya kenapa ke Thailand Bante? Kok nggak lanjut di Sri Lanka lagi Bante? Di Indonesia aja. ya. Nah, itu sebenarnya ceritanya cukup panjang. Karena sebenarnya setelah saya pulang dari Sri Lanka, kemudian ditapis menjadi biku di Indonesia, saya tidak melanjutkan studi lagi. Saya hanya selesai S2 pada waktu itu. Sebelum saya menjadi biku, hanya selesai menjadi magister aja, hanya S2. Setelah itu saya tinggal di Wihara Mendut sambil membantu mengajar di STAB Salendra di Kopeng, Semarang. Nah, pada waktu itu saya belum terpikir untuk melanjutkan studi lanjut, karena saya pikir ya di Indonesia mungkin sudah cukup lah gitu. Tapi sering berjalannya waktu, saya ingin menantang diri saya supaya lebih belajar lagi gitu, mendapatkan pengalaman lagi. Apalagi saya termasuk orang yang suka dengan pendidikan, saya suka belajar gitu. Jadi saya ingin mengambil pendidikan lanjut lagi. Pada waktu itu sempat terpikir untuk memilih ke beberapa kampus ya, yang ada di Sri Lanka maupun di negara lain. Bahkan di Indonesia saya sudah mencoba mencari informasi. Dari masukan dari para dosen yang lain menyarankan kalau bisa yang linear jurusannya supaya Buddhist Studies begitu. Di Nalanda berarti Bante? Nah, pada waktu itu belum ada S3. Nah, jadi pada waktu itu malah saya mau ke Sri Lanka gitu. Tapi situasi di Sri Lanka pada waktu itu ekonomi masih bermasalah dong. Jadi untuk tiket penerbangan dari Indonesia ke sana juga termasuk mahal. Kemudian juga di sisi lain saya semacam ada tanggung jawab orang tua saya. Jadi orang tua saya itu sudah tua gitu. Jadi di rumah. Jadi kalau bisa saya mengambil studi itu yang dimana saya masih bisa pulang pergi dengan mudah gitu kalau misalnya terjadi sesuatu. Karena pernah ada pengalaman nih ketika saya lagi pembinaan di Bali atau apa gitu ya.
pada waktu itu saya udah jadi biku. Bapak saya sakit, bawa ke rumah sakit tuh. Nah, bapak saya mengeluhkan kepada dokternya gitu. Memang anak-anaknya pada kemana gitu. Anak-anaknya di kota yang berbeda gitu. Sementara saya juga jadi biku gitu. Nah, dari situ saya merasa agak bersalah juga gitu. Nah, seharusnya saya bisa paling tidak membantu mengurus yang ada di rumah sakit itu gitu. Nah, setelah itu maka saya terpikir kalaupun saya kuliah di negara lain pun yang masih mudah diakses. Nah, Thailand ini menjadi negara yang cukup mudah diakses. Karena kalau mau pulang pergi juga cukup dekat, kemudian secara biaya juga lebih terjangkau daripada ke negara lain. Dan keinginan saya untuk mencari pengalaman yang baru itu juga sangat mendukung di Thailand begitu. Tapi Bante, saya penasaran nih Pak Sukiman. Kalau biasanya kan yang kita ketahui kalau menjadi biku itu kan harus di wihara gitu kan. Apalagi udah ditetapkan nih domisilinya di wihara ini. Tapi kalau misalkan kita sambil kuliah itu berarti fleksibel nggak kita Bante untuk dari segi aturannya dan segala macamnya gitu Bante, apalagi kan sebagai seorang biku begitu. Ya, sebagai seorang biku tentu kita tetap mengikuti peraturan sebagaimana yang sudah ditetapkan ya. Nah, sebagai biku baru itu secara peraturan kita harus mengikuti guru kita, guru pentapis kita. Nah, guru pentapis saya adalah Bante Sri Panyawaro Mahathera. Dan beliau mengizinkan saya untuk menempuh studi lanjut di Thailand, tapi masih dengan di bawah bimbingan beliau. Atau beliau menitipkan saya kepada Bante lain yang ada di sana. Pada awalnya saya mau tinggal di asrama, karena di kampus itu juga disediakan asrama yang begitu besar. Ya, kalau di Mahachulalongkorn University itu Bante semua ya, biku semua ya, yang kuliah di sana Bante. Ya. Tidak semua biku sih, cuma ya kebanyakan biku karena jurusannya Buddhist Studies. Nah, di asrama itu mungkin ribuan biku ada ya, sehingga saya mendapatkan satu ruangan yang dimana itu banyak orangnya. Itu dari berbagai negara juga? Ya, dari berbagai negara. Akhirnya saya mencari tahu kepada biku lain dari Indonesia. Kalau bisa ada wihara, saya mau tinggal yang di wihara saja. Soalnya saya ada kegiatan pribadi seperti mengajar online dan lain-lain supaya tidak mengganggu yang lain gitu. Akhirnya saya dapat wihara di Bangkok gitu. Ya, jadi Bante dari situ kemudian memutuskan untuk di Thailand ini tinggal di wihara Bante ya. Supaya ya kesibukan-kesibukan yang lain di Indonesia juga bisa tetap dilakukan gitu ya. Nah, ini menarik Bante tadi kan sempat cerita ya kaitannya dengan hubungan dengan keluarga gitu ya. Kenapa pilih Thailand supaya lebih mudah kalau ada apa-apa terhadap keluarga terutama orang tua itu mobilitasnya lebih mudah terjangkau gitu kan. Nah, terkait dengan kehidupan seorang biku Bante. Ini kan di satu sisi samana, di sisi lain juga seorang anak dari orang tuanya. Nah, dua posisi ini kalau Bante bisa menggambarkan atau bahkan mensinkronkan seperti bagaimana Bante? Ya, betul. Saya memilih kuliah di Thailand karena salah satu faktornya supaya saya masih bisa dengan mudah untuk menengok keluarga saya, utamanya bapak saya. Kalau misalnya terjadi sesuatu, saya bisa menjenguknya dengan cepat, menanganinya gitu. Sebenarnya hubungan antara samana, pabajita ataupun dengan perumah tangga, terutama adalah orang tua sendiri, itu tidak langsung hilang begitu. Jadi menjadi biku itu berbeda dengan meninggal dunia. Jadi meskipun jalan biku itu adalah meninggalkan keduniawian, tapi kita tidak meninggal dunia. Jadi kita masih tetap menganggap orang tua kita juga adalah orang tua kita. Dan kita tetap melakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Salah satunya ketika orang tua kita itu sakit ya sebisa mungkin kita memberikan bantuan pelayanan ataupun yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita. Menarik sih. Ya. Biasanya kan kalau umat awam biasanya nyeletuk tuh Pak Sukiman. Bukannya Bante meninggalkan duniawi, tapi kenapa masih harus tetap pulang ke rumah dan merawat orang tua, misalnya gitu kan. Biasanya kan umat awam berpikirnya gitu Bante. Ya. Kalau meninggalkan kehidupan keduniawian otomatis sudah enggak ikut campur lagi dengan urusan keluarga gitu ya. nanti. Kalau di zaman dulu bahkan para biku diperkenankan untuk pindah patah misalnya mencari obat untuk orang tuanya yang sakit begitu. Nah, kalau dalam konteks saat ini ya
biku juga bisa membantu yang bisa dia lakukan untuk pengobatan ataupun merawat orang tuanya. Kalau di Thailand yang saya lihat, yang juga saya alami, ada juga beberapa Bante begitu, karena orang tuanya sudah nggak bisa ada yang merawat, akhirnya orang tuanya ini ditapis juga jadi biku, tinggal di wihara. Biar gitu. dekat dan bisa Nah, dirawat gitu ya. Bante. Sambil orang tuanya juga menghabiskan masa waktunya itu bisa tinggal di wihara sambil mempraktikkan apa yang dia bisa, anaknya juga bisa membantu apa yang dia butuhkan gitu, misalnya sebagai biku itu. Paling kadang ada beberapa orang tua yang sengaja tinggal di dekat wihara di mana anaknya itu menjadi biku tinggal. Jadi meskipun anaknya jadi biku, dia tetap masih bisa melihat dan merasakan kehadiran anak dalam keluarga itu gitu. Menarik. Nah, Bante kan sering bolak-balik Thailand. Nah, saya mau tanya nih, ada pernah punya pengalaman horor nggak Bante di Thailand? Ya. Nah, Terbawa seru nih. film-film Karena saya suka Thailand nonton yang film horor Thailand, Bante. Wah, ini seru nih berbicara tentang horor. Itu sebenarnya saya termasuk suka film horor nih. Jadi zaman saya sekolah juga saya senang dengan film-film horor begitu. Saya senang sekali gitu. Bahkan sering melihat video-video, mungkin video amatir yang menceritakan tentang kisah-kisah horor begitu. Iya. Saya cukup senang. Tapi sebenarnya saya sendiri juga memiliki ketakutan. Saya sendiri saya sadar saya masih memiliki rasa takut akan hal-hal seperti itu. Cuma yang saya rasakan, bahkan dulu ketika tinggal di Sri Lanka ataupun sekarang tinggal di Thailand, rasa takut yang saya alami itu berbeda dengan ketika saya tinggal di Indonesia. Nah, di Thailand ini meskipun kita sering mendengar kisah-kisah horor, bahkan cerita-cerita horor di Thailand itu begitu seru gitu, tapi saya pribadi belum pernah merasakan atau belum pernah mengalami kejadian yang menakutkan sekali bagi saya gitu. Wow. Saya belum pernah, karena saya sendiri juga seumur hidup belum pernah melihat apa yang namanya hantu itu. Jadi ketakutan itu sebenarnya hanyalah pikiran saya sendiri. Dan di Thailand ini seru nih, kuti atau kamar saya tinggal itu berhadapan dengan krematorium. Nah, jadi kalau saya buka pintu itu saya langsung bisa lihat itu tempat untuk membakar jenazah gitu. Oke, berarti sering menyium bau mayat, Bante. Nah, enggak juga sih. Cuma kalau malam kadang ya malam atau siang, kadang saya sering jalan keliling sana karena memang itu area yang cukup luas di mana saya bisa keliling berjalan kaki gitu. Jadi tidak ada masalah gitu. Dan bagi saya tidak begitu takut gitu. Entah kenapa saya merasakan biasa saja. Cuma pernah beberapa kejadian saya itu merasakan bukan horor sih sebenarnya, tapi kadang pikiran saya menganggap itu horor. Ketika di malam hari tertentu, saya itu mau tidur itu susah sekali tidur. Bukan karena ketakutan, tapi karena berisik suara kata. Suara kata. Saya kira suara hantu. Nah, dulu itu setiap hari itu malam Jumat tuh, setiap malam Jumat. Jadi Kamis malam itu saya selalu mendengar suara kata yang begitu sangat keras sekali. Sampai-sampai saya keluar pintu kuti karena memang di bawah itu ada kolam ikan. Ada kolam ikan. Saya lihat tuh beneran, oh ternyata itu kata sungguhan. Oh ini bukan hantu ini berarti. Bukan pikiran saya ini. Nah, ini bukan pikiran saya ini berarti memang kata sungguhan. Nah dari situ belajar gitu. Harusnya kalau bangun kuti atau apa gitu, jangan deket dengan kolam karena itu suara kata itu cukup berisik juga gitu. Itu bener di bawah kutinya kolamnya? Iya, tidak Atau di bawah di samping? persis, tapi agak sedikit menjorok begitu. Nah di situ ada kolam, ada ikan, kemudian mungkin kalau malam kata itu pada datang begitu ya. Dan suaranya itu cukup keras sekali pada waktu itu. Saya sampai apa perasaan saya saja ya gitu. Saya buka pintu kemudian saya turun, saya pastikan ini makhluk atau Bukan, atau binatang sungguhan gitu. Ternyata binatang sungguhan itu. Sampai saya buat video itu. Video ini beneran nih. Berarti memang binatang ini. Jadi dari sini juga kita bisa belajar Bante ya bahwa sesungguhnya ketakutan atau apa itu permainan pikiran gitu ya. Yang sesuatu yang tidak menakutkan, cuman karena kita berpikir itu sesuatu yang menakutkan jadi horor juga gitu ya Bante. Ya betul. Ketakutan itu seringkali adalah
ciptaan pikiran kita sendiri. Dan dari pengalaman saya ini juga saya merasakan bahwa ketakutan saya itu bersumber pada pikiran saya yang menggambarkan sosok hantu dengan wajah atau penggambaran di Indonesia. Karena terbukti ketika saya di luar negeri, saya merasa biasa-biasa saja gitu. Tapi begitu di Indonesia, saya pernah merasakan, karena pada waktu itu di Sri Lanka saya terbiasa keluar malam jam 11 itu ke bawah pohon bodhi untuk puja begitu. Itu biasa gitu. Tapi begitu di Indonesia, saya pernah tuh merasakan di suatu tempat saya puja di malam hari jam 11-an itu sebelum tidur. Ada kelawar cuma terbang doang itu. Jantung saya berdebar-debar gitu. Kaget saya. Oh, berarti saya memang masih memiliki ketakutan gitu. Padahal cuma kelelawar gitu. Nah, pengalaman seperti ini ada yang dituangkan nggak Bante ke buku gitu ya? Karena kan dari informasi yang saya dapat, Bante ini suka banget nih menulis buku. Sudah ada kurang lebih 11 Bante ya buku yang ditulis. Nah, inspirasi dalam menulis buku. Nah, ini ide-idenya dari mana Bante? Ya, secara khusus sih cerita-cerita yang seperti ini tidak pernah saya tuangkan dalam buku. Bahkan mungkin ini di podcast ini pertama kalinya juga saya menceritakan tentang kejadian ini, di mana saya sendiri juga pernah merasakan ketakutan yang sebenarnya itu adalah sumber dari pikiran saya sendiri gitu. Nah, kalau berkaitan dengan buku, memang saya cukup senang dengan membaca ataupun menulis buku. Sejak saya masih awal jadi Samanera itu, dulu saya nulis buku gitu sampai sekarang sudah memiliki 11 buku gitu. Luar Cuma biasa. gagasannya, idenya itu bisa bervariasi. Kadang ada buku yang sifatnya itu referensi tentang agama Buddha, ada yang bahasa Pali untuk mengajar, ada juga yang nasihat-nasihat umum, tergantung kebutuhan dan juga tergantung situasi saya. Saya pernah juga nulis novel, pernah juga saya nulis novel cerita itu dari awal sampai akhir. Pada waktu itu saya masih Samanera di Sri Lanka. Novelnya bukan novel cinta-cintaan kan, Bante? Oh, ada cintanya juga. Karena pada waktu itu saya mendapatkan ide gitu. Ide ketika saya di Sri Lanka itu ada semacam gagasan dari sebuah cerita yang orang lain ceritakan dan juga sebuah cerita yang digambarkan dalam sebuah film Buddhis di Sri Lanka. Dari cerita itu saya kemudian tertarik juga untuk menulis cerita yang berkaitan dengan itu. Iya. Dan ini buku yang ke-11-nya ya, Bante? Ya. Yang ada di depan ini. Wijaya Dharma. Sahabat Nalanda nih, lihat nih ada buku yang ke-11 yang sudah ditulis oleh Bante Medacito. Dan bagi sahabat Nalanda juga yang ingin memperbanyak buku ini yang mungkin nanti bisa dibagikan juga ya, Bante ya? Ya, betul. Ya, nah boleh didukung untuk perbanyakan buku ini dengan menghubungi admin Nalanda Foundation, sahabat Nalanda. Nanti saya akan menyebutkan nomornya yang mungkin sahabat Nalanda juga bisa menyimpan dan untuk bisa mendukung perbanyakan ini. Di nomornya itu ada di 0857 1519 6339. Sekali lagi di 0857 1519 6339. Nah, ini bukunya menarik, judulnya itu Wejangan Dhamma ya, Bante. Nah, mungkin Bante bisa spill dulu nih maksudnya dari inti dari bukunya nih apa nih, supaya orang juga bisa tertarik tahu nih apa sih inti dari bukunya ini. Ya, betul. Nah, buku ini sebenarnya masih sangat fresh ya. Ini belum pernah saya launching dan mungkin juga belum ada orang yang membacanya sampai utuh, sampai selesai. Karena ini buku yang saya tulis dipublikasikan di tahun 2026 ini. Baru terbit di bulan Januari kemarin. Dan sebenarnya isinya itu adalah kumpulan nasihat, kumpulan wejangan yang mana pada waktu itu saya sampaikan ketika dana makan pagi di Wihara Dharma Ratna. Jadi pada masa wasa itu saya tinggal di Wihara Dharma Ratna di Tangerang, dan hampir setiap pagi saya disuruh memberikan nasihat kepada umat. Nah, nasihat itu sebenarnya bersumber pada buku ini. Buku ini memang sengaja saya susun berisi tentang nasihat yang bersumber pada sutta, baik itu yang ada di Tipitaka maupun yang ada di kitab-kitab penjelasnya. Kemudian saya uraikan sebagai nasihat untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Dan menurut saya buku ini cukup bagus ya, karena berisi dengan fakta yang kita alami saat ini, baik tentang dorongan atau motivasi untuk berbuat kebaikan, atau seni untuk belajar menjadi bijaksana ketika kita berhadapan dengan
situasi yang tidak kita kehendaki di dunia ini. Nah, buku ini sangat bagus gitu, dengan bahasa yang mudah dipahami. Menarik Ya. sekali. Ya, tadi disinggung tentang seni untuk menjadi bijaksana ya, ada di dalam buku ini Bante ya. Nah, terkait dengan seni untuk menjadi bijaksana ini Bante, seseorang untuk menjadi bijaksana itu harus mulai dari mana gitu Bante? Kan menurut Bante? Ya, betul. Sebenarnya begini, kenapa menjadi bijaksana itu penting? Karena dunia ini berisi dengan banyak peristiwa yang tidak selalu sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Dan pada saat itu kebijaksanaan itu menyelamatkan kita supaya mengambil tindakan yang dewasa. Meskipun keadaannya itu sedang tidak baik-baik saja, kalau kita memiliki kebijaksanaan, kita bisa lebih bijaksana mengambil tindakan untuk membalas atau memberikan reaksinya. Nah, kenapa bijaksana itu penting? Karena sekadar menjadi baik itu tidak cukup gitu. Karena sebaik apapun orang di dunia ini, dia juga pasti akan berhadapan dengan masalah-masalah sosial atau masalah individu, masalah keluarga, dan juga pasti akan dihantam dengan perubahan. Dan ketika tidak siap dengan perubahan itu, orang yang baik pun bisa jadi jahat gitu, bisa berubah jadi jahat. Makanya kita butuh menjadi orang yang bijaksana supaya kalaupun keadaannya sedang tidak baik-baik saja, kalaupun perubahan, kehilangan, kekecewaan itu melanda kita, kita tidak sampai berubah menjadi orang yang jahat. Nah, makanya penting menjadi bijaksana itu. Nah, sejak kapan gitu? Dari hal yang sederhana dulu. Dari hal yang sederhana aja. Bagaimana kita menyikapi dunia, menyikapi peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa tidak semua yang terjadi dalam hidup kita itu bisa kita kendalikan. Memang ada hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi mau sekuat apapun kita mencoba mengendalikannya, justru apa yang kita lakukan itu justru membuat diri kita menjadi kelelahan sendiri. Maka belajar menjadi bijaksana itu termasuk belajar untuk menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Menarik sekali quotes-nya, quotes hari ini. Sebenarnya kalau kita paham tentang diri kita juga belajar memahami orang lain juga. Karena kan pada dasarnya kita kan juga sama dengan orang lain. Banyak di luar sana yang ingin tahu gitu, seperti apa sih agama Buddha itu, seperti apa sih filosofisnya Buddhis itu. Nah, dengan adanya media sosial ini membantu kita dalam berbagi pengetahuan tentang agama Buddha, juga membantu untuk memfasilitasi mereka untuk mengenal agama Buddha lebih dekat. Tapi setidaknya dengan cahaya yang kita bawa itu, dengan penerangan itu, kita mampu menghindari lubang yang ada, mampu menghindari barang-barang yang berbahaya itu, supaya tidak sampai terperosok ke dalam lubang tersebut.